Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan presentasi pada kali ini. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Ali Daniel dengan NIM akhir 310 sebagai moderator. Dan berikut ini adalah rekan-rekan saya yaitu Saudari Rindi Utami Putri dengan NIM akhir 294, Saudari Novia Bella Hidayatillah dengan NIM akhir 274, Saudari Hilya Farah Firdaus dengan NIM akhir 302, Saudara Holib Kamali dengan NIM akhir 295, dan Saudara Wafi Ardiansyah dengan NIM akhir 307. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu profil PT Gudang Garam Tbk yang akan disajikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Saudari Novia Bella Hidayatillah. Kepada Saudari Ayah, kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum pengenalan tentang sistem informasi yang lain, tentunya kita perlu menganalisis tentang PT tersebut, seperti PT Gudang Garam Tbk. Di sini PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wono Wijojo dan berhasil menjadi produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia bahkan dunia. Sedangkan visi dan misinya adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Dan misinya adalah menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Untuk strukturnya bisa dilihat sendiri teman-teman, di sini terdiri dari beberapa tingkatan, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke. Berikutnya yaitu bab materi fungsi sistem informasi di PT Gudang Garam Tbk yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara Holib Kamali. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi yang ada di PT Gudang Garam Tembakau, yaitu meliputi meningkatkan efisiensi operasional yang dimana mengotomasi proses produksi, logistik, dan juga administrasi. Yang kedua yaitu integrasi departemen, menghubungkan berbagai divisi untuk koordinasi yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang dimana memberikan dan real time untuk analisis dan pencernaan. Yang keempat, manajemen keuangan, yaitu mempermudah pelaporan dan pengendalian biaya. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan melalui sistem CRM untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang keenam, memastikan kepatuhan, yaitu membantu untuk memenuhi regulasi pemerintah dan pelaporan akurat. Yang ketujuh, mencapai keunggulan kompetitif, yang dimana mendukung untuk inovasi dan strategi berbasis teknologi. Baik, selanjutnya yaitu bentuk organisasi perusahaan dan sistem informasi PT Gudang Garam Tembakau, yang dimana PT Gudang Garam Tembakau memiliki struktur organisasi yang mencakup Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang dimana divisinya fungsional seperti produksi, pemasaran, keuangan, SDM, logistik, serta penelitian dan pengembangan. Struktur ini didukung oleh sistem informasi terintegrasi seperti Enterprise Resource Planning untuk menghubungkan semua divisi, Supply Chain Management untuk mengelola rantai pasok, Customer Relationship Management untuk layanan pelanggan, serta sistem keuangan SDM dan produksi memastikan efisien. Materi selanjutnya yaitu dampak sistem informasi pada perusahaan Gudang Garam Tbk yang akan disajikan oleh pemateri kita, Saudari Hilya Farah Firdaus. Dampak sistem informasi.
Sistem informasi memberikan berbagai dampak positif yang signifikan bagi PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, efisiensi operasional. Mempercepat proses kerja dengan mengotomasi produksi, logistik, dan administrasi, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, akurasi data. Mengurangi kesalahan pencatatan dan memberikan informasi real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, transparansi dan kepatuhan. Memastikan pelaporan keuangan dan cukai lebih transparan serta memenuhi regulasi pemerintah dan bursa saham. Yang keempat, produktivitas karyawan. Meningkatkan efisiensi pengelolaan karyawan melalui sistem SDM yang terintegrasi seperti absensi, gaji, dan pelatihan. Yang kelima, optimalisasi distribusi. Mempermudah pengelolaan logistik dan memastikan pengiriman produk tepat waktu ke pasar. Sosial dan etika. Dalam pengelolaan sistem informasi, PT Gudang Garam Tbk menghadapi beberapa isu sosial dan etika yang perlu dikelola dengan hati-hati. Salah satunya adalah perlindungan data pribadi dan privasi yang mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan aman dan sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi yang memantau kinerja karyawan dan pengumpulan data pelanggan agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi. Isu lain yang penting adalah dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan teknologi termasuk konsumsi energi dan pengelolaan limbah elektronik. PT Gudang Garam Tbk perlu berkomitmen pada prinsip etika untuk memastikan bahwa teknologi yang ditetapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan atau individu. Selanjutnya ada materi infrastruktur teknologi informasi dan perkembangannya yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Saudari Novia Bella Hidayatillah. Infrastruktur teknologi informasi dan perkembangannya. Infrastruktur teknologi informasi atau TI, PT Gudang Garam Tbk terus berkembang mendukung efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Dengan mengadopsi sistem TI canggih, perusahaan membangun jaringan yang kuat dan aman, serta memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak terkini untuk mendukung berbagai proses bisnis seperti produksi, distribusi, dan manajemen data. PT Gudang Garam Tbk juga mengimplementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk meningkatkan integrasi antar departemen, serta teknologi berbasis cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Perusahaan juga fokus pada penguatan sistem keamanan siber untuk melindungi aset digitalnya, mencerminkan komitmen perusahaan yang menghadapi tantangan era digital dan memastikan kelancaran operasional yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada dasar-dasar intelijen bisnis yang mana materi ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara Wafi Ardiansyah. Dasar intelijen bisnis. Dasar-dasar intelijen bisnis di PT Gudang Garam Tbk mencakup pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Perusahaan ini dapat menggunakan analisis data penjualan, tren pasar, dan preferensi konsumen untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi produk. Selain itu, pengelolaan rantai pasok yang efisien menjadi komponen penting, termasuk pemantauan stok dan kinerja operasional secara real time. Teknologi seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan alat analitik lainnya dapat membantu perusahaan memahami pola konsumsi, memproyeksikan permintaan, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Dengan fokus pada inovasi, Gudang Garam juga dapat memanfaatkan intelijen bisnis untuk mengeksplorasi peluang diverifikasi produk atau ekspansi ke pasar baru, sambil tetap menjaga efisiensi biaya operasional. Next.
Untuk materi selanjutnya yaitu telekomunikasi dan jaringan di PT Gudang Garam TBK, yang mana akan disampaikan oleh pemateri kita Saudari Rindiani Utami Putri. Ya, jadi di sini kita akan membahas telekomunikasi dan jaringan. Jadi PT Gudang Garam TBK memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan jaringan untuk mendukung kegiatan promosi produk mereka secara efektif, seperti media digital dan online. Ya, jadi Gudang Garam menggunakan berbagai platform digital untuk promosi seperti media sosial, Instagram, Facebook, dan YouTube. Ya. Terus selanjutnya ada kemitraan dengan jaringan telekomunikasi. Jadi Gudang Garam memanfaatkan kemitraan dengan operator telekomunikasi untuk menjangkau pelanggan di daerah yang lebih luas. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya ada penggunaan teknologi jaringan untuk segmentasi pasar. Ya. Jadi melalui teknologi big data dan analisis pelanggan, Gudang Garam dapat menargetkan iklan berdasarkan lokasi, geografi, demografi, dan perilaku pelanggan, seperti itu. Terus selanjutnya aktivitas lapangan dengan teknologi jaringan, ya. Jadi promosi melalui acara besar seperti konser musik yang dipromosikan melalui SMS, email, dan media sosial. Terus yang terakhir yaitu iklan di media tradisional. Ya, jadi Gudang Garam ini masih memanfaatkan iklan di TV dan radio, teman-teman, yang diintegrasikan dengan promosi daring melalui call to action yang mengarahkan konsumen ke website atau media sosial, seperti itu. Selanjutnya, jaringan komunikasi perusahaan di PT Gudang Garam TBK. Ya, jadi jaringan komunikasi di PT Gudang Garam TBK ini mencangkup sistem komunikasi internal yang terstruktur dan efisien, ya. Dengan peran penting yang dimainkan oleh bagian hubungan masyarakat atau humas untuk menjaga saluran komunikasi antara karyawan dan manajemen. Nah, selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat alur informasi serta mendukung operasional sehari-harinya, teman-teman. Ya, jadi dalam hal eksternal di PT Gudang Garam TBK ini fokus pada penggunaan saluran komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan daya saing di era digital, seperti itu. Nah, secara keseluruhan, perusahaan berusaha mengintegrasikan berbagai aspek komunikasi untuk memastikan kelancaran operasional dan memperkuat posisinya di pasar, seperti itu. Selanjutnya pada materi terakhir, yaitu keamanan sistem informasi di PT Gudang Garam TBK yang akan disampaikan oleh Saudari Novia Bella Hidayatillah. Keamanan sistem informasi PT Gudang Garam TBK. Keamanan jaringan dan data. Firewall digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem informasi perusahaan. Enkripsi data. Enkripsi data sensitif seperti informasi pelanggan, laporan keuangan, dan data operasi dienkripsi saat disimpan maupun saat dikirim untuk melindunginya dari penyusupan. Backup dan pemulihan bencana. Data penting dicadangkan secara rutin ke server cadangan atau cloud. Ini memastikan data tetap tersedia meskipun menjadi kegagalan sistem atau serangan ransomware. Keamanan fisik infrastruktur TI. Server dan perangkat keras penting ditempatkan di lokasi dengan kontrol akses ketat seperti penggunaan kartu ID, kode PIN, atau sidik jari untuk masuk ke ruang server. Audit keamanan sistem informasi. Audit keamanan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memperbaikinya. Pelatihan karyawan. Karyawan diberikan pelatihan untuk mengenali ancaman seperti phishing, malware, dan ransomware. Perlindungan terhadap serangan siber. Antivirus
dan anti-malware dipasang di semua komputer dan server perusahaan untuk mencegah infeksi oleh virus dan perangkat lunak berbahaya. Oke, kita tarik kesimpulan dari presentasi pada kali ini, yaitu PT Gudang Garam TBK berhasil mengintegrasikan sistem informasi dan teknologi canggih untuk mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, serta daya saing perusahaan di industri rokok. Dengan visi dan misi yang berfokus pada inovasi, kualitas produk, dan kontribusi terhadap masyarakat, perusahaan memanfaatkan sistem seperti ERP, CRM, dan SCM untuk mengoptimalkan berbagai aspek bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Meskipun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan isu etika seperti perlindungan data pribadi dan dampak lingkungan dari penggunaan teknologi, sembari memastikan keamanan sistem informasi untuk menjaga aset digital dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.